Gereja Katolik, sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai pandangan para paus tentang ilmu pengetahuan. Meskipun sejumlah orang berpandangan bahwa gereja adalah anti-sains, namun faktanya tidak demikian. Sejarah mencatat betapa banyak ahli sains Katolik yang menyumbangkan penelitian mereka yang memberikan dasar bagi ilmu pengetahuan sampai sekarang. Sebut saja tokoh-tokoh sains seperti René Descartes dalam geometrik analit, Blaise Pascal atau penemu mesin hidrolik, teori probabilitas dalam matematika, Gregor Mendel, seorang imam Agustinian, penemu teori modern genetika, Louis Pasteur, penemu mikrobiologi vaksin untuk rabies dan antraks, Copernicus yang mempelopori penelitian tentang kemungkinan bumi mengelilingi matahari dan seterusnya, termasuk banyaknya para imam Jesuit yang secara khusus terlibat dalam pencapaian pengembangan ilmu sains dalam berbagai bidang. Kebanyakan orang yang berpandangan bahwa gereja Katolik anti-sains adalah karena mereka hanya berfokus pada kasus Galileo. Namun sejujurnya dalam kasus ini pun sesungguhnya gereja Katolik tidak anti-sains, dan karena itu meminta Galileo untuk membuktikan argumennya dengan standar sains pada saat itu. Beberapa kutipan pengajaran para paus tentang ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Paus Leo ke-13, 1810-1903. Gereja dan para pastornya tidak menentang ilmu pengetahuan yang sejati dan solid, entah itu ilmu pengetahuan manusiawi ataupun ilahi, tetapi bahwa mereka merangkulnya, mendorongnya, dan memajukannya dengan dedikasi sepenuh mungkin. Kedua, Paus Pius ke-12, 1939-1958. Ilmu pengetahuan sejati menemukan Allah dalam derajat yang terus bertambah, seperti seakan-akan Allah sedang menanti di belakang setiap pintu yang dibukakan oleh ilmu pengetahuan. Filosofi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan analogi dan metode yang kompatibel dengan mengambil keuntungan dari elemen-elemen empiris dan masuk akal dengan tolok ukur yang berbeda dan bekerja sama bersama dalam kesatuan yang selaras menuju penyingkapan kebenaran. Ilmu pengetahuan yang menemukan Sang Pencipta dalam jalannya, filosofi dan lebih lagi wahyu dalam kerjasama yang selaras. Sebab semua dari ketiganya adalah alat-alat kebenaran, seperti berkas-berkas sinar dari matahari yang sama, mengkontemplasikan hakikat, menyatakan garis-garis besarnya, menggambarkan detail dari Sang Pencipta yang sama. Ketiga, Santo Paus Yohanes Paulus II, 1920-2005. Santo Paus Yohanes Paulus II mengajarkan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara iman dan akal budi, antara teologi dan filosofi. Iman dan akal budi adalah seperti dua sayap yang atasnya roh manusia naik menuju kontemplasi kebenaran, dan Allah telah menempatkan di dalam hati manusia keinginan untuk mengenali kebenaran, dengan kata lain, mengenali dirinya sendiri, sehingga dengan mengenali dan mengasihi Allah, baik para pria dan wanita juga dapat mendekati kepenuhan kebenaran tentang diri mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat memurnikan agama dari kesalahan dan takhayul. Agama dapat memurnikan ilmu pengetahuan dari pemberhalaan dan kemutlakan yang salah. Masing-masing dapat memperoleh dari yang lain dunia yang lebih luas, dunia di mana keduanya dapat mencapai puncaknya. Demikian pembahasan mengenai pandangan para paus mengenai sains. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.